Halo Sobat Bakta, kembali lagi bersama kami di Bakta Talk bersama saya Bobby sebagai laboran dari D3 dan S1 Fisioterapi. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yang relatable banget sama terutama anak-anak muda sekarang ya. Kayaknya bukan cuma anak muda aja deh, semua rentang usia yang masih produktif-produktifnya. Apa itu? Yaitu kita membahas tentang fenomena FOMO olahraga. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Monggo Bu, perkenalkan. Halo Sobat Bakta, di sini saya Kurnia, saya adalah dosen S1 Fisioterapi. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung mulai saja. Boleh. Kita langsung mulai saja. Akhir-akhir ini kan lagi rame-ramenya ya kita temui fenomena di mana olahraga tuh lagi up-upnya, lagi hype istilahnya Gen Z lagi hype-nya. Jadi banyak orang-orang sekarang senang misalnya lari 5K kayak gitu, lagi terus pamer lagi pedal, terutama lagi tenis, lagi badminton dan lain sebagainya. Bahkan ada yang membership gym kayak gitu, foto di gym kayak gini. Kayak gitu gimana menurut pandangan Bu Kurnia? Oke, kalau dari pandangan Ya. aku ya kefomoan ya. Kita kan kalau lihat Betul, kefomoan ya, kalau betul. anak-anak Gen Z atau anak-anak zaman sekarang tuh sering bilangnya adalah FOMO atau ngikutin tren. Wah, trennya lagi ke tenis, semuanya ikut Ya. tenis. Ya. Trennya ke lari 5K, 10K, kita ikut lari, running, terus Betul. ada gym, kita Betul. juga FOMO-nya ke gym. Betul. Nah, di sini kalau kita lihat dari kefomoan ini adalah tren-tren ya. Tapi bagus juga sih kalau FOMO ya, Bagus trennya ya, untuk bagus olahraga ya. ini Iya, benar-benar iya, bagus iya. gitu. Berarti Soalnya positif ya. Positif. Ya, iya. Meskipun kadang muncul rasa iri nih, lihat kok itu bisa ya, padahal kalau kita mau lihat kefomoan ini kan kadang-kadang juga ada maturitas tersendiri ya, ada Betul. plus minusnya Ada plus ya, minusnya. plus minusnya. Tapi kita dari sudutnya pandangnya kita lihat aja deh, ini akan membuat orang tertarik ngikutin tren itu, maka akan lebih baik ya daripada nanti dia melihat dari sisi negatifnya. Betul. Nah, di sini betul. kalau kita lihat dari tren ini ada dua hal yang saling berpro kontra. Pro kontra apa Ya. aja itu Bu? Nah, pro kontranya ini kalau kita lihat di satu sisi, misal nih lagi FOMO di tenis, kan zaman kemarin ya, 1 tahun 2 tahun kemarin pun FOMO tenis tuh gila-gilaan ya. Iya. Mas Bobi juga sudah tahu lah Lihat dengan story harga teman-teman wah, saya di IG kayak gitu tenis, saja. sewa lapangannya pun Sewa juga nggak lapangannya, murah betul, gitu ya. betul. Untuk raketnya juga Lumayan raketnya itu juta-jutaan ya Bu. juta-jutaan kan. Betul. Nah, dari situ kadang kalau kita lihat dari sisi negatifnya, wah apa-apa mahal ya. Kalau aku pengen tenis ikutin tren kok mahal banget ya. Terus Iya. akhirnya ya sudahlah, tunggu dulu, nanti dulu. Nanti dulu Akhirnya saya ya di duitnya, situ nanti betul. dulu. Akhirnya ketunda nih Iya. ya, ketunda. Tapi untuk sisi positifnya akhirnya ada kerentek nih di hati. Iya, betul. Saya harus ikut tren daripada saya harus hanya melihat scroll, hanya rebahan aja, scroll aja ibaratnya nih, di cuma rumah nggak ngapa-ngapain ya, lihat-lihat. Bu, ya. Nah, disitulah Betul. muncul positifnya yang menjadi pro-nya, bagusnya. Betul. Nah, jadi orang-orang itu merasa aku harus ini melakukan olahraga dengan memulai hal yang lebih mudah. Meskipun Betul. kalau kita lihat lagi setelah ada tenis itu ada lari-larian, dia ada 5K, Betul. ada 10K, atau bahkan sekarang lagi ngetren hips lagi, ada Lagi pedal ya. pedal sekarang pedal. Di situ ya Iya. orang-orang jadi kayak harus nih. Di Kediri pun kayaknya baru buka ini Bu ya, di yang arah Gumul itu, Kediri Soccer Field itu kan ada kata, kalau nggak salah itu ada tempat pedalnya juga. Karena lagi hype-nya ini. Lagi hype-nya, jadi sudah mulai buka. Tulungagung aja buka, masa Kediri nggak buka. Betul. Nah, dari situlah kita masuk nih. Nah, Buat ngikutin trennya, betul. untuk menjaga
menjaga ya. Kalau kita di Betul. sini kan dari kaum si rebahan ini kita bisa sebagai fisioterapis nih Betul, untuk betul, betul. melakukan edukasi. Yuk, jangan hanya kita ngikutin trennya Betul. dengan scroll IG aja Betul, untuk betul. liatin statusnya orang. Oh, diliatin, wah dia melakukan aktivitas ini nih. Dia Iya. hanya melakukan aktivitas ini, Betul. tapi kita tidak melakukan edukasi yang tepat ya. Betul, Jadi dari betul, sinilah betul. kita sebagai fisioterapis Iya, ini kita iya, bisa iya. masuk. Ayo dong, jangan hanya rebahan aja, tapi ayo ikutin FOMO-FOMO-nya ini. Betul. Baik itu dari hal yang dia lari dari 5K, dia suka liatin temennya ada yoga, dia ikut yoga, terus pound fit, Iya, terus ada juga pedal ataupun ke gimnastik. Itu di situ perannya kita fisioterapis Iya. untuk membangkitkan membangkitkan kaula-kaula ya, kaula-kaula muda Gen Z ya. Betul. Tidak hanya scroll IG tetapi mau mengikuti tren FOMO olahraganya itu. Biar apa sih? Iya. Biar kebugarannya dia tetap terjaga. Tetap terjaga, Nah, betul. Jadi dapat plusnya nih, selain dia ngikuti FOMO, dapat trennya, bisa update status, tapi bugarnya dia juga dapat. Kira-kira ada manfaat lain juga nggak sih, Bu, dari hal-hal yang bisa kita, dari kefomoan yang kita yang fenomena kefomoan yang kita temui sekarang ini dari olahraga yang mereka lakukan kayak gitu, kira-kira ada nggak sih manfaat-manfaat yang bisa didapatkan selain mungkin kebugaran kayak gitu? Oke, kalau manfaatnya banyak banget ya. Betul. Kalau Ya. kita dilihat dari segi manfaat, kita bisa melakukan pertemuan. Jadi kan biasanya mereka akan membentuk sebuah organisasi kecil. Iya, Misal betul. pecinta lari, Pecinta nanti lari, dia akan iya. runner. Di sini kan ada runner Kediri. Iya, Terus iya. mungkin nanti kalau di gimnastik mungkin ada yang Iya, dia punya buat gimnasnya, organisasi gimnastiknya. gimnastiknya. Terus di situ juga mungkin nanti ada di olahraga lain. Nah, mulailah kalau dia bisa selain dapat wellnessnya, dia juga akan dapat tambah temennya banyak. Tambah temennya Nah, banyak aja, temen bukan banyak. organisasi profesional aja ya. Betul. Soalnya kan kayak misalnya olahraga, kita bahasnya kalau kayak gini biasanya olahraga rekreasional. Rasional. Bukan bukan wadahnya ada organisasi, mungkin grup WA kayak gitu ya. Betul. Ayo biasanya kumpul dah, ayo. Lari. Lari gak, ayo Terus lari. kita langsung bikin, kan biasanya kalau Heeh. anak muda zaman sekarang Anak ya, muda Gen zaman Z sekarang, betul. sekarang kalau kita lagi kumpul foto dulu Kayak update gitu. status dulu. Update status sih, Nah, betul. jadi benar-benar membuat orang-orang itu ayo kita bisa nih membuat sebuah organisasi di mana organisasi ini yang dari akarnya tren ya, atau FOMO-nya ini, betul. terus dia bisa membawa beberapa orang Kita lain, bisa mengajak orang lain lagi ya. untuk melakukan awareness ya. Jadi kayak kita harus lebih bisa nih bergerak. Iya, Kalau kita betul. bergerak, Iya. otomatis semua badan kita juga akan mengalami menuju sehat lah ya, dalam Menuju kata sehat, lain kan. betul. Dari dia sehat, terus dia kalau kita mau olahraga juga itu bisa menurunkan stres. Betul, ya menurunkan stres. Jadi kalau kita kadang-kadang kan kalau anak zaman sekarang adalah aduh aku lagi bad mood nih. Nah, bad moodnya kita ini bisa nih, daripada kita hanya rebahan aja. Fenomenanya OVT hari-hari kayak gitu kan. Overthinking Ya. atau mungkin hanya dengan kaum rebahan yang rebahannya itu hanya Scroll scroll sosmed aja. Iya. Atau kadang banyakan nih dia rebahan sambil pesen GrabFood. Check out Shopee. Check out Shopee ya, say. Iya. Di situ Iya. kalau kita scroll makanan nih kan lagi banyak nih yang ditakutkan adalah kalau kita hanya melakukan rebahan tanpa kita melakukan aktivitas fisik sama sekali. Ingat ya, Ketambahan sama asupan makanan makanannya. yang over, kalorinya yang lebih. Betul. Jadi bukannya kita tambah sehat, bukannya kita tambah bugar, tapi kita malah jadi overweight. Overweight, Malah, terancam kena penyakit kena metabolik ya. Betul. Mungkin Jadi diabetes. Di kasus-kasusnya tuh sudah banyak banget anak-anak muda yang dia karena Iya. tidak melakukan ya aktivitas fisik sama sekali, dia hanya jadi kaum rebahan atau mungkin bahkan pulang sekolah sudah pulang tanpa Iya. dia melakukan kegiatan lainnya, itu ternyata naik loh untuk obesitas Iya. pada remaja. Dan Betul. sekarang lagi banyak kan kopi-kopi kekinian. Nah, kopi-kopi kekinian. Itu gulanya ya Allah, Gulanya nasi iya sekali, tinggi banget ya, itu. banyak Iya. banget
kayak misalnya apa sih, butterscotch kayak gitu. Sekarang kan lagi tren-trennya cewek-cewek senangnya matcha. Iya. Dan lupa tidak minum air putih. Tidak minum air Akhirnya putih, ginjalnya yang kena. Betul Nah, sekali. panjang ini ya kalau kita ngomongin apa sih manfaatnya kita selain wellness atau kebugaran yang kita dapat. Betul. Yaitu penyakit-penyakit metaboliknya nanti akan Iya. jadi menghantui, dan juga kebugarannya dia kalau sudah turun, kesehatan-kesehatan lain akan mempengaruhi juga. Stresnya kita makin tinggi. Kalau stresnya sudah makin tinggi, itu akan membuat kita jadi malas melakukan apa-apa. Jadi kayak Jadi malas melakukan semuanya kegiatan-kegiatannya akan ya sudahlah nanti. Karena Sudah nanti ditumpuk-tumpuk-tumpuk. aja ya. Nah, nanti akan jadi permasalahan lain di psikologinya dia. Di psikologinya dia kayak gitu. Sekarang ya. kan lagi banyak ya kecemasan pada remaja yang Betul, banyak ya. betul. Jadi disitulah kalau kita mau stress release, kalau kita mau lebih bugar, kalau kita mau sehat, ya sudah kita olahraga. Nah, Kita kita ikutin olahraga. FOMO-an ini, ketrenan ini. Nggak apa-apa, Bukan jadi hanya- nggak jadi masalah Nah, ya, nggak jadi masalah ya Bu ya, buat Iya, kita ngikutin betul. FOMO. Jadi FOMO ini nggak hanya di makanan aja atau minuman aja, tapi kita Betul. juga ikut trennya olahraga juga dong. Supaya Boleh lah, kita- supaya biar lebih bisa makannya aware, lebih banyak betul. juga Bisa ya. ngimbangi sama asupan makanannya kita kayak gitu. Makin banyak kita melakukan aktivitas fisiknya, maka asupan makanan kita juga akan lebih banyak. Jadi kalau kita mau Iya. cicip-cicip yang lain, kalau kita melakukan FOMO yang olahraga, Iya. bisa mengimbangi FOMO dari yang makanan ataupun Iya, FOMO jadi yang- nggak terlalu khawatir ya. Aduh, kayak makan kayak gini nanti kayaknya nambah deh bobotku deh. Nah. Gini, kayaknya nggak bakalan terlalu sampai Nggak overthinking overthinking, sampai ke sana nah. kayaknya. kayaknya akan buat kita makin oke deh, kalau aku mau makan nasi padang nih Aku harus ya, lari nih aku harus 10 lari kilo. 10 kilo ini buat bisa makan nasi padang betul. rendang ditambah sama telur ya. Aduh. Waduh, udah itu nikmat banget udah. Ya dari situlah kita tahu bahwa FOMO ini bagus dari sisi Iya, kita, dan iya. dari fisioterapi kita bisa mengedukasi orang sebanyak-banyaknya biar dia Betul, mau iya. menjaga wellnessnya dia. Kalau wellnessnya, kebugarannya dia oke, maka dia akan dapat tubuh yang sehat, dia tubuhnya lebih jauh. bugar lagi. Nah, Betul. jauh dari penyakit-penyakit Jauh dari metabolik. penyakit-penyakit metabolik, betul. Dan plusnya bagi seperti saya yang suka jajan, Jangan curhat, Bu. ya ini bisa, jadi Iya, iya. bisa mengimbangi gaya hidup Gaya Gen hidup Z sekarang yang lifestyle Gen Z. jajan ya. Betul. Gitu. Jajan di Sekartaji deret-deret jajanan tok jajan semua. semuanya. Tapi sebelum itu kita lari dulu. Kita lari dulu, ada self rewardnya, berarti kita jajan itu ya Bu ya. Meskipun nanti habis itu juga Habis itu lari nyesel lagi. lari lagi. Oke. Sebelum kita closing, kira-kira ada yang mau Bu Kurnia sampaikan buat terutama apa ya Gen Z ya di luar sana yang lagi FOMO-FOMOnya sama olahraga, apapun itu olahraganya. Mungkin dari segi kita konteksnya kan kita adalah seorang fisioterapis. Mungkin dari seorang fisioterapis apa yang ingin disampaikan, gimana caranya supaya nanti pada saat kita melakukan olahraga itu kita bisa terhindar dari cedera-cedera olahraga yang berpotensi buat menghampiri kita. Karena itu nggak bisa kita tutup-tutupi juga, pasti ada resikonya juga. Iya juga sih ya, karena Iya. kadang-kadang kalau kita mau melakukan ya Iya. dari diri kita aja. Betul. Kadang kalau aku mau melakukan olahraga nanti kira-kira aku bakal cedera nggak ya kalau aku melakukan olahraga. Betul. Misal lari gitu, Betul. nanti kira-kira aku lari bakal aku jatuh nggak ya, bakal aku Iya. ada kalau bahasanya kita di fisioterapi Iya. dia mengalami strain Mengalami apa strain, ya, apa dia ya. ada spasmenya, Ya, kakunya, ya. tiba-tiba domnya dia nggak Tiba-tiba hilang-hilang dom ya. Jarem. Ya kalau orang awam bilang jarum itu kadang-kadang menjadi sebuah ketakutan ya. Iya. Tapi ingat dari situ kita sebagai fisioterapi kita bisa mengedukasi ke orang ya bahwa kalau kita setelah melakukan olahraga kita bisa melakukan rilis dulu ya. Betul, Jadi kita kita melakukan stretchingnya Ih, pelan-pelan enak, ya. enak. Setelah kita udah kebakar nih panas, Iya. kita melakukan kefomoan tadi, Betul. misal lari 5K ya. Betul, Itu betul, kita betul. melakukan stretching, terus kita inhale exhale dulu, Betul, atur nafas dulu. betul. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas seperti semula. Iya. Jadi untuk menghindari terjadinya DOMS ya, Iya. ketakutannya adalah orang dengan nanti kalau aku olahraga ini aku pasti jarem.
ya. Oke, Tapi oke. di situ juga kita harus memulai diri kita untuk melakukan olahraga dari yang Kita terkecil. harus, Jadi betul. lawan diri kita harus mau bergerak, Betul, mau harus bergerak. memotivasi terus diri kita ya, karena motivator terbaik adalah ya sebetulnya diri kita Diri kita sendiri. sendiri. Seperti itu. Kalau mau jajan ya Mau kita jajan, harus jangan- mau olahraga. Jangan Jangan lupa, hanya jajan-jajan jangan lupa. aja atau rebahan aja, yang ada Betul. malah badan kita nggak bugar. Gitu. Malah badannya. Terus dapat hal lainnya selain kita dapat bugar, kita tidak hanya update story aja di WA. Nggak cuma bonus Nah, aja itu kayaknya nggak Bu hanya ya. update status di Iya. media sosialnya kita, tapi bugarnya kita dapat. Bugaran dapat sudah bugar bisa buat jedak-jeduk juga atau bisa diupload di WA nanti. Wah. Kan kalau tren-trennya orang zaman sekarang Iya. adalah kita sudah melakukan aktivitas, jangan lupa Jangan Cekrek. lupa cekrek sih. Nah, ini satu lagi Bu. Ini yang Boleh, kayaknya banyak yang orang-orang banyak yang lupa dari kita. Kadang-kadang kalau kita sudah terlanjur nyemplung dalam kefomoan itu, kita kadang-kadang suka lupa berhenti. Ada yang suka awalnya cuma coba lari 2K, 3K, 5K, lama-lama 10K, tiap hari dia lari kayak gitu. Kira-kira tuh penting gak sih? Apakah kita boleh melakukan hal itu kayak tiap hari, atau mungkin kita perlu kasih recovery buat ototnya kita? Oke. Dari segi seorang fisioterapis, kira-kira gimana itu Bu? Kalau dari segi fisioterapis, kita wajib ya melakukan penjedaan atau recovery release atau Iya. recovery dari setelah kita melakukan olahraga. Jadi Iya. ada jedanya. Kalau di jeda, otomatis otot yang tadinya kita pakai untuk melakukan aktivitas berlebih, Iya. ini bisa mengalami release atau mengalami istirahat. Betul, Nah, di itu istirahat. mengurangi terjadinya cedera di kemudian hari. Ya. Nah itu sih, jadi benar-benar kita juga harus melakukannya itu bertahap. Jadi misal kita mau terjun ke FOMO ini, Iya, misal maunya tenis Iya. gitu, aku mau nyoba 1 jam, kita harus lihat dulu kapabilitas kita. Kalau kita belum pernah melakukan olahraga sama sekali, jangan dipaksa langsung dipaksa ya. setengah jam, Iya, ya, iya, jangan iya, langsung iya. dipaksa 1 jam. Tetapi lihat dulu kapabilitasnya kita naiknya pelan-pelan, Naiknya karena pelan-pelan. ada kinerja dari jantung dan paru kita. Betul, harus naiknya gradual ya. Nah, gradual Ya. harus pelan-pelan, bertahap, barulah untuk mencapai kebugaran yang lebih baik. Kalau kita mau di olahraga rekreasi ini ya betul. Kita apalagi non atlet kayak gitu. Waduh, Kecuali kalau kita atlet ya, kalau itu atlet sudah ada makanannya ya. Sudah beda level lagi. Betul. Betul. Jadi dari situ poinnya yang pertama, kita kalau mau olahraga kita harus kasih jeda dulu. Ya, Jadi betul. misalnya kalian sudah melakukan olahraga, ini Sobat Bakta sudah melakukan olahraga selama 1 Ya. minggu, mau bikin track lari pacenya 5 gitu. PES Ya 5. sudah, kita mau kasihnya oke, ini mau naik 2, nanti di hari Rabu rilis, di hari Kamis naik lagi boleh. Oke, Atau oke. mungkin kalian mau mencoba untuk FOMO yang lain, Iya, mulailah dari waktu yang paling sedikit dulu. Oke, Iya, mau iya, nyoba iya. di 5 menit dulu, nanti boleh dijeda dulu, kita Iya. main lagi. Iya, Jadi harus iya, ada iya. jeda, nggak boleh Harus ada langsung jeda ya. der. Nah, Untuk- nanti kalau iya. langsung Wah, bahaya. bahaya sekali itu. Untuk asupan makannya mungkin Bu ada pesan-pesan juga enggak buat teman-teman di sana? Waduh, kalau asupan makanan kita wajib bertanya Protein nih ya, ya, iya, kayaknya. wajib proteinnya. Tapi Betul. lebih banyaknya bagaimana sih untuk asupan makanan, nanti kita akan Oke, lah ya oke. berkolaborasi Betul, dengan betul. profesi gizi ya. Kalau ini Oke. kita mau menjaga tubuh yang Betul, sehat ya. betul, Tapi kalau betul. kita dari seginya fisioterapi ya sudah, kita cukup untuk memberikan edukasi, Kita memberikan edukasi mencapai saja gitu ya. mencapai Oke. wellness yang baik, Wellness bagaimana yang baik, iya, dan iya. menjaga biar tubuh ini tetap fit ya, tanpa Iya, ada iya, gangguan yang lain. Karena kebanyakan kalau kita over Kalau over kita over, olahraganya itu bisa menyebabkan di serangan jantung. Serangan Karena tadi jantungnya nggak kuat Iya, pompa, iya. dia dipaksa tiba-tiba langsung 1 jam 2 jam karena dia happy. Karena Kadang dia happy. kadang kalau kita sudah happy kita lupa Iya, betul, daratan betul, ya, betul, lupa iya. daratan. Dari situ maka benar-benar harus dijaga. Kalau mau mulailah dari yang terkecil dulu. Iya, Ya 5 menit dulu, rilis dulu, habis itu naik lagi boleh. 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 Nanti habis itu rilis lagi, naik lagi dikit-dikit. Nanti lama-lama kita bisa kok ngimbangin, karena jantung dan paru ini nggak bisa bekerja
dipaksa. Kita harus aware berarti sama jantung sama parunya, harus listen to your body. Seperti betul. itu ya. Soalnya kalau kayak gitu terus ya, kamu yang berhenti apa aku yang berhenti? Iya, itu malah bahaya ya, amit-amit ya. Yang berhenti Jangan sampai ya kita Oke, boleh. nggak apa-apa. Kalau jantungnya yang berhenti, waduh, Waduh, wes. sudah ya. Jadi dari yang rebahan, terus kita bisa upgrade diri kita untuk mengikuti kegiatan di hal yang paling terkecil. Setelah itu kita bisa upgrade lagi kebugaran kita yang lebih sehat. Pesan dan kesana berarti kita harus berani memulai dulu, Iya, berani memulai terlebih dahulu untuk bisa nanti kita dapat ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Iya. Jangan sampai hanya iri aja, maksudnya iri. Betul, jangan Temenku iri itu tok ya, gitu kan, nggak berani tapi kayak nggak gitu. jalan-jalan ya, jangan Iya, ya. betul, Jadi betul, benar-benar betul. dimulai aja diri kita, mau bergerak, mau melakukan aktivitas, hilangkan rebahan biar kita tidak terkena penyakit jompo. Ya Biar banyak-banyak kita tidak sekarang sudah bilang jompo. Betul. Muda-muda tapi sudah jombo, kemana-mana bawa fresh care. Nah itu benar-benar Aduh. harus dimulai dari hal yang terkecil. Iya. Yang ngomong-ngomong soal olahraga FOMO, saya jadi teringat sama quotes-nya Aderai. Buat kita dalam menjaga kebugaran tubuhnya kita perlu yang namanya 3P, teman-teman. Kita perlu P pertama, pola makan, pola istirahat, dan juga pola latihan. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Kurnia sudah mau menyempatkan waktunya buat mengisi podcast kita pada hari ini. Demikian untuk topik diskusi kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa saksikan podcast kita berikutnya. Bye-bye.